wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan channel Al-Insyirah TV. Dan insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai i'rab dari surat Al-Baqarah ayat ke-11 dan ayat ke-12. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kita akan terjemahkan dahulu sebelum kita mengi'rabkannya. Wa idza, dan apabila, qila, dikatakan, lahum, kepada mereka, la tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan, fil ardi, di bumi. Qalu, mereka menjawab atau mereka berkata, innama, sesungguhnya kami, sesungguhnya nahnu kami muslihun, orang-orang yang mengadakan perbaikan. Baik, kita i'rabkan kata per kata dari ayat ke-11 surat Al-Baqarah. Wa idza, ini ada dua kata. Yang pertama adalah al-wawu, itu merupakan harfu atfin. Jadi wawu itu adalah huruf ataf, huruf atfin. Mabniun, keadaannya mabni alal fathi, dengan fathah. Fathahnya yang ini. Nah, jadi ini tanda mabni dari harfu atfin. Kemudian wa idza, dan lafaz idza itu merupakan zorfu zaman, merupakan zorof zaman, tadmanu makna asyarat. Jadi zorof atau keterangan zaman itu waktu, keterangan waktu yang menunjukkan makna syarat. Mabniun, keadaannya mabni ala sukun, sukunnya di sini pada huruf alif. Fi mahalli nasbin, dia menempati tempat sebagai nasab. Wa huwa muta'alliq bijawab qalu, jadi dia berkaitan dengan jawab dari lafaz qalu, qalu yang ini. Maka dia menempati tempat sebagai nasab. Kemudian qila, qila tadi artinya dikatakan, itu merupakan fi'il madhi, kata kerja yang bermakna lampau. Jadi di sini keadaannya mabni alal fathi, dengan fathah. Fathahnya pada huruf lam. Qila wa huwa mabni lil majhul. Jadi ini merupakan fi'il madhi yang sifatnya pasif. Jadi kata kerja pasif. Di mana kata kerja dalam bahasa Arab itu ada ma'lum, ada majhul. Kalau ma'lum berarti dia aktif, majhul berarti dia pasif. Kemudian karena ini merupakan fi'il madhi, berarti kan ini butuh yang namanya fa'il. Kalau dia fi'ilnya aktif, karena ini majhul, berarti dia butuh nanti yang namanya naibul fa'il, pengganti fa'il. Nah, kita lihat nanti i'rab yang lainnya. Lahum, lafaz lahum ada lam dan hum. Lamnya itu harfu jarrin mabni alal fathi. Humnya, hum dhamirun muttasilun mabni ala sukun. Jadi sukunnya pada huruf mim ini. Fi mahalli jar, dia menempati tempat sebagai jar bilam, dengan lam. Wal jar wal majrur, dan jar dan majrur yang melekat pada lafaz lahum itu muta'alliqun bil fi'li, dia terkait dengan fi'il qila. Jadi dia terkait dengan lafaz qila. Makanya di sini muta'alliq bil fi'il. Kemudian selanjutnya la, itu merupakan harfu nahi. Ini maknanya la berarti larangan, jangan. Bukan la bermakna tidak ya, tapi ini larangan. Harfu nahi yazumu fi'lin. Jadi dia menjazmkan fi'il mudhari wa huwa mabni ala sukun. Jadi harfu nahi itu punya fungsi menjazmkan fi'il mudhari. Jadi la yang merekat pada fi'il mudhari namanya la nahi, yang bermakna larangan atau jangan. Maka di sini tufsidu asal katanya tufsiduna. Jadi asal katanya tufsiduna. Nah, tapi karena dia diawali oleh huruf lam yang bermakna nahi atau larangan, maka tufsidu nunnya dibuang. Jadi tufsidu. Nah, seperti ini. Ini merupakan fi'il mudhari
maka keadaannya dia majzumun. Kenapa dia majzum? Karena tadi bilam yang bermakna nahi. Wala matu jazmihi hadfun nun. Nah, dibuang huruf nunnya. Ini seperti itu. Li'annahu minal af'alil khamsah. Jadi setiap fi'il mudhari yang af'alul khamsah, kita ambil contoh misalkan di sini tufsiduna. Kemudian ada yufsiduna. Ini untuk domirnya hum. Kemudian ada tafsidani yang huma. Maaf, yang antuma, atau yafsidani yang huma. Nah, ketika dia bertemu dengan lanahi, maka nunnya dibuang. Menjadi tufsidu. Maaf, ini yufsidu ya. Ini untuk domir hum, bukan ta. Yufsidu, kemudian ini tafsida, nunnya dibuang, ini yafsida. Begitupun untuk domir anti, tafsidani, berarti dia menjadi tafsidina, berarti tafsidi. Nah, seperti itu. Karena dia termasuk al-af'alul khamsah. Kemudian kita lanjutkan i'rabnya, wa wawul jamaah dhamir muttasil. Jadi waw yang melekat pada lafaz tufsidu itu merupakan waw jamaah, dia merupakan dhamir muttasilun mabni 'ala sukun. Fi mahalli raf'in. Dia menempati tempat sebagai rafa, berkedudukan sebagai fa'ilun, sebagai subjek. Wal jumlatu minal fi'il wal fa'il, dan jumlah atau dan kalimat dari lafaz fi'il dan fa'il yang melekat pada lafaz tufsidu fi mahalli raf'in, dia menempati tempat sebagai rofa, berkedudukan sebagai naibul fa'il. Naibul fa'il dari mana? Naibul fa'il dari lafaz ini, kila. Jadi naibul fa'ilnya adalah di sini, jumlah fi'liyah, jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, seperti itu. Kemudian di sini wal jumlatu minal fi'il wa naibul fa'il, dan jumlah fi'il dan naibul fa'il, fi'ilnya yaitu kila, naibul fa'ilnya itu tufsidu. Fi mahalli jarrin, dia menempati tempat sebagai jar bi idofati idza. Jadi dia mendapati tempat idofah sebagai dari lafaz idza ilaiha. Jadi mudhafun ilaihnya. Jadi mudhafun ilaih dari lafaz idza. Idzanya mudhaf. Nah, seperti itu. Selanjutnya fi harfu jar mabni 'ala sukun. Ini biasa untuk harfu jar. Kemudian fil ardi, ini lafaz ardi harus kasroh karena tadi diawali oleh harfu jar. Maka di sini kita katakan i'rabnya isim majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al kasroh. Wal jar wal majrur muta'alliq bil fi'il tufsidu, dan lafaz jar dari lafaz fi dan al ardi itu terkait dengan fi'il tufsidu. Selanjutnya qalu merupakan fi'il madhi mabniun 'ala dhammi liittisalihi bi wawil jamaah. Nah, jadi kalau asalnya qala, ini domirnya huwa. Kemudian kalau mau hiya, maka dia qalat, ditambahkan tak taknis. Jadi litisolihi tak taknis. Kalau dia mau jamak, pelakunya banyak, maka qalu. Ini merupakan pelakunya atau subjeknya adalah jamak, yaitu hum. Nah, di sini dikatakan wawul jamaah, waw yang melekat pada lafaz qalu itu disebut dengan domir muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun, sebagai fa'il. Pelakunya atau subjeknya ini lebih dari satu, lebih dari dua. Wal jumlatu minal fi'il wal fa'il la mahalla laha minal i'rab. Jumlah dari fi'il dan fa'il yang melekat pada lafaz qalu la mahalla laha, tidak menempati tempat dalam i'rab. Jawabu syarat ghairi jazim, dia merupakan jawab syarat. Jawab syarat dari mana? Dari ini. Tadi kan ada harfu syaratnya. Mana harfu syaratnya? Nah, ini idza. Idza itu merupakan dzaraf zaman tapi dia maknanya syarat. Nah, jawabannya apabila dikatakan kepada mereka, maka mereka akan menjawab qalu. Sini mana tadi? Ini jumlah syaratnya. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, qalu, mereka menjawab. Jadi mereka menjawab di sini wa idza qila, idzanya syarat, qalunya adalah jawab syaratnya. Ma'tufatun ala jumlah, dia ma'tuf atas jumlah yukhadi'una, ayat ke-9 ya. Fil ayati tasi'ah, ya benar ayat ke-9. Jadi dia ma'tuf kepada kalimat sebelumnya.
Kemudian innama, ini ada inna harfu taukid wa nasbin mabni alal fathi. Jadi kenapa dikatakan harfu nasbin? Karena inna punya amalan. Amalannya adalah dia menasabkan. Menasabkan. Jadi dia menasabkan isim dan merofakan khobar. Makanya di sini dikatakan harfu nasab juga. Mabni alal fathi. Waqad kuffat 'anil amal ma kafatun harfu mabni ala sukun. Nah, ma yang melekat pada lafaz innama ini sebagai huruf yang memberikan batasan. Jadi kalau tadi kita artikan innama, sesungguhnya, sebenarnya, sesungguhnya hanyalah. Kalau kita mau terjemahkan innama, atau innama sesungguhnya hanyalah, atau bisa juga innama sebenarnya. Jadi ini merupakan huruf yang menunjukkan pembatasan. Kemudian nahnu dhamir munfasilun mabni ala dhammi fi mahalli raf'in mubtada. Nah, nahnu di sini sebagai mubtada, khabarnya muslihuna. Khabar marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Waw di sini. Kenapa dikatakan khabarnya alamatnya waw? Karena alasannya li'annahu jama' mudzakkar salim. Wal jumlatu minal mubtada wal khabar, dan jumlah dari mubtada dan khabar pada lafaz nahnu muslihun itu fi mahalli nasbin, dia menempati tempat sebagai maqul al-qaul. Jadi menempati tempat sebagai isi dalam perkataan, seperti itu. Karena di sini ada lafaz qalu, maka dikatakan maqul al-qaul. Seperti itu. Nah, ayat ke-12-nya ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Kita terjemahkan dahulu. Ala, ingatlah, innahum sesungguhnya mereka, mereka al-mufsiduna, orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin dan akan tetapi la tidak, yash'urun mereka yash'urun sadar. Baik. Ala ini harfu istiftah. Jadi ala di sini kita tadi terjemahkan dengan kata ingatlah. Jadi huruf yang membuka ini merupakan huruf istiftah. Istiftah itu pembukaan. Huruf yang membuka kalimat untuk memberikan perhatian pada isi kalimat tersebut. Jadi bisa dikatakan harfu tanbih, huruf yang memberikan perhatian pada isi dari kalimat. Bisa juga dikatakan sebagai huruf istiftah, huruf pembuka yang tujuannya untuk memberikan perhatian pada kalimat, pada isi kalimat. Kemudian di sini ala di sini keadaannya mabni ala sukun karena dia huruf ya. Kemudian innahum ada dua kata, inna dan hum. Innanya harfu taukid wa nasbin, punya fungsi tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Jadi harus dicari isim inna dan khabar innanya. Mabni ala fathi, hum dhamir muttasil. Ini dhamir muttasil, dhamir yang tersambung, ada muttasil, ada munfasil. Mabni ala sukuni fi mahalli nasbin isim inna. Nah, isim innanya ini hum. Tapi karena dia domir, maka di sini dikatakan mahalli, i'rab mahalli sebagai isim inna. Khabar innanya kita cari. Hum laka fihi salasatun aujuh min al-i'rab tu'assiru fi i'rab al-mufsiduna ba'daha. Jadi di sini hum ada beberapa cara dalam mengi'rabkannya. Nah, di sini terkait dengan lafaz al-mufsiduna. Nah, kita lihat di sini. Hum yang pertama, ini i'rabnya domir munfasil. Jadi dia domir yang terpisah, tidak tersambung. Keadaannya mabniun dengan sukun. Alladzi hurrika ila dhammi mana'an litiqa'i as-sakinain. Ini terputus ya. Nah, ini ya, mana'an litiqa'i as-sakinain. Jadi di sini asal katanya adalah hum. Tapi karena dia bergabung dengan ini al-mufsiduna. Nah, ini di sini dikatakan maka sukunnya ini diganti dengan dhammah. Jadi humu. Nah, di sini dikatakan hurrika ila dhammi, diberikan harokat kepada dhammah, mana untuk mencegah litiqai bertemunya as-sakinain, dua sukun. Sukun pertama ini, sukun kedua yang ini. Nah, seperti itu. Jadi kita baca humul sehingga berbunyi. Fi mahalli raf'in mubtada'un. Dia kedudukannya sebagai mubtada'. Nah, ini i'rab pertama, jadi dia sebagai mubtada. Wal mufsiduna adalah khabarnya. Jadi lafaz mufsiduna itu khabarnya. Kalau kedudukan hum sebagai mubtada.
marfu'un wa alamatu marfu'un bil wawu. Ini khobarnya marfu dengan wawu li'annahu jamak mudzakkar salim. Wal jumlatu minal mubtada wal khobar, dan jumlah dari lafaz mubtadanya hum, khobarnya al-mufsiduna, fi mahli raf'in khobar inna. Nah, lafaz ini menjadi khobar dari lafaz inna karena tadi ada lafaz innama, innahum, humnya itu isim inna, humul mufsiduna khobar innanya. Wal jumlatu min inna wa ismuha wa khabaruha la mahalla laha minal i'rab istinafiyah. Nah, dengan catatan di sini jumlah dari lafaz isim inna dan khabar inna tidak menempati tempat dalam i'rab, dia dikatakan sebagai permulaan. Nah, ini i'rab pertama. I'rab kedua dari lafaz hum di sini dhamir munfasil la mahalla lahu minal i'rab wal mufsiduna khabarnya. Jadi di sini ini merupakan dhamir munfasil tapi tidak menempati tempat dalam i'rab. Sedangkan lafaz al-mufsiduna sebagai khobar inna. Jadi khobar dari lafaz ini. Nah, humnya itu isim inna, khobar innanya adalah ini al-mufsiduna. Nah, itu i'rab yang kedua. I'rab yang ketiga untuk lafaz hum pada ayat ke-11, ayat ke-12 di surat Al-Baqarah, hum itu dikatakan sebagai taukidun, penegasan di dhamir fi innahum. Jadi penegasan pada dhamir yang ini, lafaz innahum. Sedangkan al-mufsiduna sebagai khobar innanya. Nah, seperti itu. Jadi ada 3 i'rab dalam lafaz hum di surat Al-Baqarah ayat ke-12. Bisa sebagai dhamir munfasil yang berkedudukan sebagai mubtada, khobarnya al-mufsiduna, bisa sebagai dhamir munfasil tapi dia tidak menempati tempat, sedangkan al-mufsidunanya adalah khobar inna. Dan bisa juga sebagai taukid, penegasan dari lafaz hum yang melekat pada lafaz innahum. Seperti itu. Nah, sedangkan di sini al-mufsiduna sabaqun i'rabuha. Jadi ini i'rabnya sama dengan yang sebelumnya. Mau pakai yang mana? Apakah mau pakai yang pertama di mana al-mufsiduna sebagai khobar, atau mau pakai yang kedua al-mufsiduna sebagai khobar inna? Kalau ini khobar mubtada yang pertama, atau yang ketiga al-mufsiduna sebagai khobar inna juga. Seperti itu. Walakin la yash'urun, walakin dan akan tetapi, artinya di sini tetapi berarti bertentangan, ya. Al-wawu harfu atfin mabni al-fathi, walakin harfu istidrak, huruf yang menunjukkan pertentangan. Makanya tadi artinya tetapi. Mabni al sukun. La harfu nafi mabni al sukun. La ini artinya tidak. Makanya di sini dikatakan nafi, peniadaan. Yash'uruna fi'il mudhari marfu'un wa alamatu rafihi subutun nun. Ini fi'il mudhari cirinya ini, subutun nun dan huruf mudhara'ah itu ya. Li'annahu minal af'alul khamsah, karena dia termasuk fi'il yang 5. Wawul jamaah, dan wawu jamaah yang melekat pada lafaz yash'uruna itu merupakan dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun. Dia sebagai fa'il. Wal jumlatu minal fi'il wal fa'il la mahalla laha minal i'rab ma'tufatun ala ma qabliha. Jadi dia ma'tuf atas kalimat yang sebelumnya karena di sini ada waw. Di mana waw ini merupakan harfu atfin. Baik, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita berjumpa kembali di video selanjutnya ayat ke-13 seperti ya dari surat Al-Baqarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.